persatuan umat itu di atas perbedaan kita. Saya juga tidak bersepakat itu, tapi tetap bersepakat dan perlu keterangan dulu. Kalau sebagai yang lain, kan mungkin memang dia berubah tersebut. Tapi kalau dari saya keterangan hukum tidak ada, dan nanti yang berlaku hukum bagi orang yang tidak tahu tidak ada. Kalau Hasan kita itu kan syair-syair Muhammadiyah mengatakan tidak ada dalilnya. Tapi kalau kita lihat filmnya mengatakan ada dalilnya, ya wes lah. Ada. Misalnya ada pendapat lain mengatakan syair itu boleh kalau zaman Nabi pun sudah ada penyair yang mengatakan Nabi malah namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit itu adalah penyair. Dulu zaman Nabi banyak penyair non-Muslim yang kerjanya apa? Jari-jari Nabi di pasar dan lain-lain. Masih ingat mungkin riwayat orang buta yang bekerja menjadi Nabi syairnya, yang dia tiap hari disuapin oleh Nabi, ditumbuhkan makanan sampai halus. Lalu kemudian disuapin oleh Nabi, sambil disuapin sambil bikin syair jadi Nabi bahwa Nabi itu gila, Nabi itu sesat. Dan itu Nabi orang buta. Ketika Nabi sudah meninggal, datanglah dua kafir. Suatu pertama, nanya dia, kamu ini siapa? Oh, nggak enak banget itu loh tuntutannya, kasar. Lalu tangannya mana yang menumpuk yang udah lama-lama? Dia halus banget itu, tangannya aja halus. Kamu ini tangan kasar mau hasil tembukan lebih kasar. Jangan kalau saya ingat bakar. Lalu katanya siapa yang memimpin saya setiap hari? Katanya yang memimpin itu namanya. Katanya siapa itu namanya? Katanya namanya Muhammad. Runtuh dunia. Lalu kemudian dia nangis masuk Islam. Jadi katanya penyair non-Muslim dulu itu mereka bikin syair yang kemudian ada nadanya, kerjaannya menentukan agama menjadi Nabi Muhammad. Lalu masuk Islamnya namanya Hasan bin Sabit. Ketika Hasan bin Sabit masuk Islam, dia bikin syair mengkonteks syairnya para non-Muslim. Tugasnya apa? Muji Nabi Muhammad. Itu juga yang dipakai beberapa kalangan yang mengatakan bahwa memuji Nabi Muhammad hukumnya boleh. Karena kalau nggak boleh pasti nanti larang kamu punya begitu. Memang nggak hadis apa? Lawala tatrubni kama atrubin Nasara Isa. Jangan kalian memuji saya sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa. Itu juga yang dipakai bahwa tidak boleh memuji Nabi. Tapi kalau dalam hadis menjelaskan bahwa kata memuji Nabi itu kan membandingkan dengan orang Nasrani. Apa kata orang Nasrani tentang Isa? Huwa ibnullah. Dia adalah anak Allah. Itu betul. Orang Nasrani kan memuji Nabi Isa, dia sebagai Tuhan. Hasan bin Sabit memuji Nabi, dia adalah makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah. Kan masyhur. Apa katanya bin Sabit? Wa ajmalu minka ma lam tara qattu aini. Betapa indah rupa sampai saya tidak pernah melihat orang yang diciptakan seindah engkau ya Rasulullah. Baik yang kedua mengatakan wa ahsanu minka ma lam talid nisa. Dengan keindahan itu tidak akan ada lagi perempuan yang melahirkan seperti itu. Dibahas pada bahasanya baik kedua. Baik ketiga mengatakan
Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Kamu diciptakan jauh bersih dari aib-aib dan dosa-dosa. Ka'annaka khuliqta kama tasha'. Seakan-akan itu penciptaan kau yang puas. Saya menciptakan lahir tanpa dosa dan tanpa noda. Itu syair Hasan bin Sabit. Maka dia syair itu dikatakan komal atau ulang yang terang benar. Begitu. Makanya baca pasalnya yang baca pasalnya yang ada juga. Nabi Muhammad dalam pasal ini ceritakan bahwa nurnya Muhammad ini lebih luar daripada penciptaan Adam. Maka pernyataan itu, pernyataan dalam pasal itu dikuatkan oleh hadis kunci tadi. Ya Allah Muhammadin ma khalaqtu. Kalau tidak ada Muhammad sebenarnya penciptaan Muhammad. Dalam bahasanya saya cerita lagi bahasanya. Kalau artinya bid'ah apa? Nanti saya cerita bahasa bid'ah. Bid'ah itu tidak seenteng yang kita pikirkan. Bid'ah itu dalam hukum. Karena dalam hukum itu tidak ada terminologi bid'ah. Dalam hukum yang dipakai oleh ulama itu hanya ada 5: wajib, sunnah, mubah, haram. Ini pun haram dan sunnah dan makruh ini harus saya jelaskan lagi. Karena kadang-kadang kalau mentang-mentang makruh ya dikerjakan, bukan begitu perintahnya. Mentang-mentang semuanya ditinggalkan aja mau sunnah kok, bukan kayak gitu. Bid'ahnya begitu. Tidak ada yang akhirnya. Makanya yang sapi itu kan bagi bid'atun dhalalah, bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Kemudian kalau kita baca lagi komentar-komentar dari hadis, misalnya Ibnu Hajar al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari yang kitabnya berjilid-jilid dikenal Fathul Bari, bahwa terminologi bid'ah yang dimaksud dalam hadis Nabi, kata kullu itu artinya semua, betul semua. Tapi kata kullu itu artinya semua yang baru, yang melanggar aturan-aturan hadis dan melanggar aturan sunnah, itulah bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Tapi kalau ini komentarnya Imam Ibnu Hajar, kalau persoalan tadi itu tidak melanggar aturan Al-Quran, tidak melanggar aturan hadis, itulah yang dikatakan yang seperti bid'ah hasanah. Dan itu ada juga yang lain. Jadi tidak semua, karena kalau kita mulai satu-satu, misalnya kita baca Sahih Bukhari, bid'ah itu jelas. Kalau nanti jelas beritanya Pak, jelas namanya. La taktubu anni ghairul Qur'an. Jangan menulis dari saya kecuali yang Quran. Oh yang Bukhari itu nulis hadis piye? Bukan cuma nulis, tulisan. Tulisan paling dekat kan Imam Bukhari Pak. Jangan pasang setiap persedan. Kalau tidak persedan lepas ditolak. Riwayat saja Imam Bukhari ketika satu hadis atau perawi hadis, dia datang, lihat dari jauh, dia lagi mancing ayam itu atau binatang, pakai makanan. Giliran binatangnya datang, makanannya simpan, kasih. Bohong itu. Dia tidak mau sama manusia, dia mau sama hewan. Dia langsung pulang dan ambil hadisnya itu, langsung atur. Kalau sekarang kita standar itu sudah studi pustaka, Imam Bukhari kan kualitatif betulan, bukan lagi riset pustaka dia. Memperpanjang pengamatan sampai tidur di tempat perwenya. Jadi pihak datanya saya mau banget. Itu kualitatif asli Imam Bukhari. Lalu kalau kita mau pindah-pindahkan ya Imam Bukhari harusnya pindah. Tapi ada yang lebih gampang. Sebelum Imam Bukhari
Asy-Syaibani sudah nulis hadis. Dulu itu hadis belum ada tulisan. Hanya dikumpulkan saja hadis berapa juta itu dalam satu. Belum ditahu mana yang sahih, mana yang hasan. Akhirnya Imam Bukhari yang bikin studi kualitatif, studi lapangan itu betul-betul yang studi lapangan. Karena satu hadis saja studi lapangannya saya 2 tahun. Apakah orang mengatakan Imam Syafi'i tidak studi hadis Pak? Tapi katanya Imam Syafi'i kenapa tidak terkenal dalam ilmu hadis? Karena dia ahli fikih. Ada masalahnya, ada namanya Musnad Imam Syafi'i. Saya punya di rumah belajar dijual. Karena Syafi'i membuktikan bahwa Imam Syafi'i adalah hadis. Nggak mungkin punya karya itu kalau tidak hadis. Buktinya, ketika bertemu dengan Imam Malik di Mekah, apa kata Imam Malik? Ya Syafi'i, kalau mau berguru dengan saya, apa dulu wakaf? Kan wakaf Imam Malik ya. Apa kata Imam Syafi'i? Ya Malik, wakaf sudah sini. Kemudian apa? Kita sekarang tahu ini kan topik riwayat saya belum paham. Belum tahu. Jangan 9 tahun pasang sekali pemilihan Pak kepala biro Pak. Orang yang lebih sudah itu coba tangkap 1 orang. Kalau sudah tahu belum bekerja. Belum. Padahal IPK-nya pakai manual. Jadi pasalnya juga ini, para kita tidak membolehkan sekaligus tidak melarang. Karena tahu betul, ulama-ulama tadi Muhammadiyah bukan kalian-kalian. Bukan seorang orang, bukan mengaji kemarin sore, bukan hanya ikut pengajian masjid tabligh, lalu kemudian dia bisa mentabligh kata dulu. No, prosesnya panjang Pak. Hasil tadi hanya sangat hasil tadi ini sudah pernah jadi.